Halo guys, saya Bobo Charlie. Salam santun, salam hormat. Semoga sehat-sehat semua. Hari ini saya mau berbagi cerita sedikit tentang pengalaman saya sebagai seorang YouTuber pemula. Sebelum saya cerita, jangan teman-teman lupa support saya dengan menekan like, komen, dan subscribe. Dan juga tombol notifikasi, biar teman-teman juga dapat updatean-updatean baru dari saya. Dan teman-teman kalau support saya juga, saya pasti akan semangat buat konten-konten baru dan juga pengalaman-pengalaman baru tentang saya akan berbagi di YouTube. Karena itu saja saya akan mau cerita sedikit. Oke, kita lanjut saja cerita. Saya mengenal YouTuber YouTube ini sudah dari tahun 2013, 14, iya, tahun-tahun itu. 15 saya baru buat ini 15 saya baru daftar YouTube ini. Tahun 2015 itu daftar memang paling gampang, tidak terlalu susah. Tapi kalau yang sekarang ini susah sekali. Kita harus butuh 4.000 jam tayang, 1.000 subscribe. Dengan itu penuh dengan kerja keras. Kalau kita hanya duduk-duduk saya tidak bisa sekali, memang susah sekali. Kita sebagai YouTuber pemula tuh harus kita butuh kerja keras. Kita punya semangat ini, dan juga kita punya semangat itu dari kita punya teman-teman yang support kita punya pengikut. Itu tuh yang kita butuh, kamu like, subscribe, itu yang biasa bikin kita semangat buat kita bikin konten. Dan juga kita cerita-cerita kita punya pengalaman sedikit, apa saja yang kita punya, kita akan bisa berbagi buat teman-teman semua. Dan juga teman-teman juga yang mau berbagi tentang atau mau belajar dari kita tentang pengalaman-pengalaman sebagai YouTuber pemula, bisa saja kita sama-sama saling membantu supaya kita sama-sama berkarya rame-rame sebagai YouTuber. Dan juga zaman sekarang tidak sama kayak zaman-zaman yang lalu-lalu. Karena zaman yang lalu-lalu itu kita daftar Google AdSense saja itu daftar Google AdSense saja tuh gampang, karena kita daftar YouTube langsung masuk daftar Google AdSense. Tapi kalau yang sekarang ini susah sekali. Kita harus kejar 1.000 subscribe, terus 4.000 jam tayang. Itu sangat susah sekali baru kita daftar Google AdSense. Tapi yang dulu tuh terada, langsung saja baru kita bisa ini. Terus yang sekarang ini yang susah itu bagaimana supaya kita buat konten yang bisa menarik. Cuman saya pikir konten memang menarik sih, tapi semua tergantung orang saja mau buat konten di mana saja semua bisa. Tapi kita tidak fokuskan buat satu konten, karena kita di mana kita melangkah semua di situ kita belajar. Jadi ya, pengalaman-pengalaman tuh pasti di situ ada. Di mana kita melangkah, di situ pasti ada pengalaman. Jadi kita berbagi kita pengalaman tuh mengenai konten-konten itu. Cuman kita nih tidak tahu kita membuat konten yang mana. Kita mau fokus ke satu konten yang mana. Kita bingung tuh sebagai YouTuber pemula. Tapi ya mau bikin bagaimana. Tapi jangan pikir yang ini kita buat saja, suatu saat pasti akan berkembang. Jadi jangan teman-teman putus asa. Yang terutama YouTuber pemula ini, kebanyakan tuh dong buat YouTube tidak sampai berapa hari, dong dan subscribe nih paling susah buat kita. Tapi jangan putus asa, harus berusaha keras. Kamu keringat itu pasti dia akan membawakan punya hasil. Jadi kamu semangat tuh harus kembangkan terus. Mau berapa tahun, mau lama kah tidak kah, harus kita belajar sama-sama. YouTuber pemula banyak juga kayak begitu. Yang sekarang sukses banyak nih, semua kayak begitu. Tapi kita mau sama seperti orang memang agak susah sih. Kita harus butuh kita mental, kita punya fisik buat kita
bagaimana kita bisa tampil di depan. Itu juga memang sangat susah sih bagi youtuber pemula. Tapi ya, jangan lupa kamu harus banyak berdoa. Kamu banyak berdoa, kamu minta sama Tuhan biar kamu punya keinginan bisa tercapai. Cuma itu saja yang saya berbagi sedikit tentang cerita-cerita saya mengenai berkarya di YouTube. Dan juga pengalaman-pengalaman saya banyak sih, tapi kalau ada yang mau butuh saya ajar dorang bisa. Memang orang berkarya di YouTube itu memang tidak gampang, memang sangat susah. Apalagi yang banyak-banyak sekarang. Kita punya adik-adik sekarang dan juga pengen sebagai YouTuber, cuma rasa macam susah sekali sebagai YouTuber. Tapi kalau menurut saya sebagai YouTuber, saya rasa itu lama kelamaan nanti kamu akan rasa seperti biasa. Karena sebagai seorang YouTuber itu harus butuh perjuangan yang sangat, ya, kalau kita sebagai YouTuber pemula saja kita pikir saya berapa tahun baru kita sebagai seorang YouTuber, itu pasti kita akan berpikir seperti begitu. Tapi kalau kita yakinkan kita diri sendiri saja kalau kita bisa, pasti bisa. Dan juga jangan punya tanggapan ke orang lain bikin ini, orang lain bikin itu, semua sudah ada. Jangan punya tanggapan seperti begitu. Kita harus buat saja. Kapan kita buat, di mana kita buat. Jangan punya pikiran bilang orang ini disebut, orang ini disebut. Terus bikin saja. Kita sebagai YouTuber tuh apa saja kita bisa buat. Kita cuma duduk saja kita bisa buat. Apa ide-ide baru, apa saja kita bisa buat. Kita jalan satu langkah ke depan saja kita sudah bisa pulang dengan hasil. Dimana kita melangkah itu juga pelajaran banyak juga di situ buat kita sebagai seorang YouTuber. Dan juga pengalaman-pengalaman saya yang saya cerita ini itu memang banyak tantangan juga. Nanti baru saya akan cerita, tapi ya kalau ada yang mau bilang saya cerita juga boleh, tak apa-apa. Kita sama-sama berkarya sebagai YouTuber. Saya selama berapa tahun ini nih, saya bukan buat YouTube satu, ada 3 YouTube yang saya kembangkan. Ada channel satu, nanti saya kasih deskripsi di bawah, dan saya akan kasih channel 1, channel 2. Channel yang utama tuh yang Papua Charlie, sedangkan channel yang kedua itu Ombar Musik. Nanti saya akan kasih deskripsi di bawah. Terus yang ketiga NRM21, itu buat musik saja sih. Cuman saya ada remix sedikit. Terus yang ketiga itu ada yang channel masak-masak, nanti saya kasih di deskripsi di bawah juga. 3 channel ke 4 channel ini saya kejar tuh dalam 2 bulan ke 3 bulan 6 bulan tuh 4 channel ini maju secara drastis. Itu yang satu M8, yang satu yang Papua Charlie ini itu 8 bulan. Yang satu juga 8 bulan saya kejar dia 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Semua ini iklan sudah jalan, cuman saya tunggu dia punya penghasilan saja. Dan juga kalau yang satu memang penghasilan sudah jalan, yang sekarang saya ada pakai ini. Itu saja. Dan juga kalau teman-teman mau butuh belajar dari saya tentang berbagi pengalaman sebagai seorang YouTuber, kita bisa berbagi rame-rame. Yang penting tanya, itu saja. Malu bertanya akan sesat di jalan. Jadi salah satu cara sebagai kita buat berkembang itu. Dan juga kita punya nyali
kita harus bagaimana supaya kita tampilkan kita pu diri di depan. Memang selama ini memang saya tidak pernah tampilkan saya pu diri karena saya juga memang ada kekurangan sedikit, cuman ya mau bikin bagaimana. Makanya sekarang ini saya berani buat tampilkan saya pu diri supaya teman-teman juga bisa tahu siapa saya sebenarnya. Popo Charlie ini yang mana. Nah, ini saya Popo Charlie. Dan nanti saya akan juga kasih perkenalkan saya punya link Facebook atau Instagram, nanti saya akan kasih masuk di deskripsi di bawah, nanti teman-teman cek saja. Oke, karena itu saja yang saya berbagi sedikit tentang pengalaman saya. Semoga teman-teman membutuh pengalaman-pengalaman dari saya yang saya dapat, saya bisa berbagi, asal teman-teman bisa tanya. Kalau nanti WA nanti saja, WA nanti baru saya akan kasih juga, tapi bukan di ini, nanti di saya sertakan di nanti pas di link Facebook atau ada yang komentar di Facebook atau di Instagram, nanti saya akan kasih. Jadi itu saja dari saya. Semoga teman-teman bisa bisa dapat belajar juga dari saya, dan kita belajar rame-rame buat berkarya sebagai YouTuber di YouTube. Karena itu saya sampaikan ini buat teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu semangat supaya kita berkarya sama-sama sebagai seorang YouTuber. Salam santun dari saya, salam hormat, semoga sehat-sehat semua. Tuhan memberkati. Terima kasih.